Cinema Lovers dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan menyaksikan film Besutan Jeichu yang kita kenal lewat aksinya di Inisial D, versi Cina dan Kung Fu Dang. Film Ninja Race One ini bercerita tentang gamers yang terseret ke dalam dunia balap gara-gara ingin bersama dengan pujaan hati. Karena ternyata sang pujaan hati adalah pembalap tim Lion yang pernah merajai Liga Super Asia. Meskipun kini kondisi tim sedang dirundung masalah, keduanya berusaha mengembalikan kejayaan tim Lion yang tentunya bukan hal mudah. Bagaimana aksi mereka? Mari kita langsung ke TKP. Cus! Di sebuah sirkuit balap yang sedang diadakan opening kejuaraan ASPL atau juga Asian Super Professional League, terlihat seorang dara cantik berbalut pakaian balap sedang bersiap untuk memulai balapan. Dialah tokoh utama perempuan kita yang bernama Lily Lu, seorang pembalap Rocky dari tim Lion yang juga mantan juara go-kart nasional. Ingat ya, mantan juara go-kart, bukan mantan kamu. Lily merupakan satu-satunya pembalap wanita di kejuaraan ini, dipasangkan sebagai tandem pembalap utama tim Lion. Jeffrey Lay, legenda hidup Liga Asian Super yang telah 3 kali menjuarai kejuaraan ini. Liga Super ini sendiri terdiri dari 6 seri dengan 1 sirkuit. Sebut saja sirkuit Wong Feng Hun. Digambarkan tim Lion sedang dalam masa suram setelah ditinggal pendirinya Father Said. Dimulai dari kesulitan finansial dan kekurangan sponsor. Karena kita lihat sang manajer sempat berselisih gara-gara sponsor pembalut untuk pembalap Rocky mereka yang ujung-ujungnya membuat salah satu sponsor mengundurkan diri. Ditambah lagi penurunan performa dari pembalap andalan mereka si Jeffrey, sehingga tidak saja membuat tim Lion sulit untuk memenangkan kejuaraan, tapi juga sulit untuk mengalahkan pesaing utama mereka tim Serigala. Sung dan Kojiro dari tim Serigala sempat memberikan instruksi pada pembalap Rocky-nya yang cantik itu agar bisa memberikan assist untuk bisa memenangkan lomba kali ini. 赛季即将正式展开，没想到他的第一场职业赛就能带给对手这么多的危险。不过驾驶 Snake 赛车的马志看起来非常不服气，他准备利用马。 Sayangnya ketika balapan sedang berlangsung, terjadi kendala pada mobil nomor 3, butut caingin nomornya, yang dikendalikan Jeffrey sehingga membuat kendaraannya melambat. Lily yang sedang melakukan manuver blocking di belakang Jeffrey cekit, agar pembalap di belakangnya tidak bisa mendahului Jeffrey. Si Nona alih-alih mengikuti perintah Jeffrey untuk tetap melakukan blocking, malah tancap gas mencoba mendahului Jeffrey. Meskipun terlihat akan berhasil, namun sutradara berkata lain. Di tikungan ke-17 si Jeffrey mendapatkan kembali kecepatannya, sehingga membuat blunder yang mengakibatkan mobil Lily kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Di tempat lain kita lihat seorang anak muda bernama Jack Tu yang diperankan dengan sangat culun, sedang berlatih wawancara untuk sebuah majalah game. Karena meskipun tampangnya culun, pemuda ini punya prestasi yang tidak main-main. Juara dari game simulator balapan dan juga teman sekolah Lily waktu di SMP dulu. Tapi bila melihat gelagatnya, sepertinya Lily lebih dari sekedar teman. Setidaknya bagi Jack. Kali ini si Genius ingin mencoba bagaimana rasanya balapan di dunianya, tidak hanya balapan dari dalam simulator saja, walaupun itu cuma sebatas balap jalanan. Tak tanggung-tanggung sebagai persiapannya untuk ikut balapan merasakan sensasi Fast and the Furious itu. Jack telah merakit sendiri sebuah replika mobil sedan racing pengantar tahu AE86, Raja Downhill dari Jepang yang legendaris milik Takumi dari Multiverse Inisial D. Di lokasi tempat berlangsungnya balapan jalanan, Bang Jay muncul menjadi lawan Jack di balapan perdana tersebut. Jack dengan berbekal pengetahuannya dari simulator balapan, mengerahkan segala kemampuannya dalam balapan pertamanya di dunia nyata. Di tikungan pertama Jack berhasil mendahului Bang Jay dengan fantastis. Namun ternyata harus dibayar mahal, karena dia telat menginjak rem yang membuat AE86 yang legendaris itu menyelonong terbang, melayang, dan bertengger dengan sempurna di atas tumpukan sampah. Mental Jack habis-habisan menyangkal musibah memalukan itu. Untuk mengalihkan isu, dia kemudian dalam Facebooknya memposting foto lamanya dalam sebuah mobil balap
dan berpura-pura sedang mengikuti sebuah testing untuk balap formula di Shizuoka, Jepang. Tentu saja, Facebooknya yang miskin pertemanan itu sangat sedikit yang berkomentar. Tapi sebuah komentar membuatnya terhenti, dan komentar itu tak lain dari pembalap Rocky kita yang jelita, Lily. Keadaan Lily ternyata cukup parah, terbaring di rumah sakit dengan kaki dan tangan yang dibalut gips. Tambah pergelangan tangan kanannya butuh waktu setidaknya 3 bulan untuk bisa kembali pulih. Dan penderitaannya tidak hanya itu, karena kemudian si Jeffrey datang menjenguk, bukannya membuat pasien beristirahat, tapi malah diajak untuk berdebat tentang senioritas dan pengalaman di lintasan balap. Beruntung, di sana juga ada si Asen, pemilik sekaligus juga manajer tim Lion. Sehingga adu mulut antara senior dan junior yang sama-sama keras kepala tidak berlangsung lebih lama lagi. Asen kemudian menawarkan solusi untuk mengatasi permasalahan keuangan tim, yaitu dengan merekrut para gamers simulator balap yang berpotensi untuk mendapatkan sponsor. Tapi Jeffrey menolak hal tersebut dan bersikap seolah tak peduli dengan kondisi keuangan tim dan menganggap Asen tidak serius menangani tim Lion. Berbeda dengan Jeffrey yang menolak usulan konyol Asen, Lily malah seolah mendapatkan ide. Setelah mendengarkan penjelasan sang manajer, ia balik bertanya, bagaimana bila gamers tersebut memiliki pengalaman di balapan formula? Sepertinya status palsu si culun berhasil mendapatkan perhatian. 你是模拟器赛事冠军，对吧？太帅了！ Di hari yang telah ditentukan, tim Lion kemudian mengadakan seleksi perekrutan bagi para gamers. Tapi kenapa Jack tidak muncul di sana? Padahal Lily sudah berulang kali meminta Jack untuk datang. Itu karena Jack tidak percaya diri, gugup, dan takut kebohongannya yang terbongkar. Namun, Lily tidak hilang akal. Gagal meminta Jack lewat Facebook dan WA, dicarinya album kelulusan sekolah dulu untuk mendapatkan alamat tempat tinggal Jack. Beruntung alamat rumah Jack tidak berubah. Sepertinya orang tua Jack sudah pindah entah kemana dan mewariskan rumah itu untuk Jack seorang. Dengan tangan dan kaki masih berbalut gips, Lily datangi rumah Jack. Sebenarnya Jack ingin menolak ajakan Lily untuk bergabung di tim Lion. Dan dia bisa saja mengakui kebohongannya tentang status palsunya di Facebook tempo hari saat itu juga. Namun di saat-saat genting seperti ini semua keputusan seolah lenyap tidak berbekas. Dan akal sehat juga hilang. Karena apa? Gara-gara orang yang kau sukai setelah sekian lama secara diam-diam mengatakan bahwa dia membutuhkanmu. Memang dalam kasus Jack, ucapannya tidak persis seperti itu. Tapi di telinga Jack semua itu terdengar sama saja. Akhirnya Jack mengalah dan terima ajakan Lily untuk ikut tes uji coba balap. 他是我朋友，赛车模拟器世界排名第1的。 Tepat seperti yang kita duga, sesi uji coba Jack jauh dari kata layak, atau lebih tepatnya memalukan. Mengemudikan mobil seperti bom bongkar, jalan lurus tapi Jack belok-belok tak karuan. Giliran jalan belok, Jack tetap pakai acara muntah-muntah lagi, amazing lah. 怎么样？这有什么问题啊？哎，朱杰克， Hebatnya Lily tetap positive thinking. Meskipun semua orang termasuk Jeffrey meragukan kemampuan Jack dan mengolok-oloknya, ia tetap memberikan semangat kepada Jack selama sesi uji coba tersebut. Hasilnya, performa Jack meningkat dan Jack diterima masuk tim Lion. Dan tibalah saat yang dinanti-nantikan, balapan perdana di Liga Super. Eits, namun sebelum itu, Jack harus mengikuti sesi uji coba terlebih dahulu menggunakan mobil yang akan digunakan di kejuaraan nanti dan hasilnya bisa ditebak. Sangat mengecewakan. Di sini akhirnya Lily menemukan kejanggalan yang telah kita semua ketahui lebih dahulu, yaitu kenapa Jack sangat goblok saat balapan. Melalui bantuan temannya, Lily kemudian mengetahui bahwa Jack tidak pernah ikut tes balapan formula di Shizuoka. Dan langsung mendatangi Jack untuk konfirmasi. Mengetahui kebohongannya terbongkar, Jack meminta maaf pada Lily dan mengakui bahwa dirinya melakukan itu semua karena Lily. Jack kemudian berniat mengundurkan diri dari tim Lion. Tapi Lily melarang hal tersebut karena pihak sponsor akan mencabut sponsor mereka bila Jack pergi. Selesaikan saja satu balapan, kata Lily sebelum pergi meninggalkan Jack dalam rasa bersalah. Esoknya, Lily habis-habisan melatih Jack. Dari mulai fisik, sampai dengan teknik mengemudi di lintasan. Berhari-hari dari pagi sampai malam. Benar-benar digenjot habis. Gaspol! Hari dilaksanakan Liga Super Seri 2 telah tiba. Jack mendapatkan peringkat terakhir dalam sesi kualifikasi gara-gara menyetir seperti ibu-ibu yang sedang sibuk berdandan sambil berkendara. Lambat sekali. Sampai-sampai membuat para pembalap lain marah dan para kru tim Lion frustasi.
Tapi lagi-lagi Jack diselamatkan oleh Lily yang menemukan kelemahan Jack. Bisa dihilangkan oleh sepasang alat penyumbat telinga yang biasa dipakai para teknisi. Saat balapan akan dimulai, semua pesimis melihat performa Jack saat kualifikasi. Tapi mereka tidak tahu bahwa sekarang Jack punya senjata andalannya, yaitu sepasang penyumbat telinga. Berbeda dari sesi-sesi sebelumnya, kali ini Jack tampil sangat fokus saat berada di garis start. Satu persatu pembalap lain dilewati dengan mudah oleh Jack. Bahkan pembalap di urutan ketiga yaitu Kojiro bisa dilalui tanpa kesulitan yang berarti. Mengundang rasa kagum dari penonton, namun Jack tidak berhenti di situ. Ia terus merangsek ke depan memepet Jeffrey yang berada di posisi kedua. Dengan sadis disalipnya Jeffrey dari sisi dalam lintasan tanpa mempedulikan status Jeffrey sebagai pembalap utama tim Lion, yang harusnya diutamakan sebagai pemenang dalam tim. Mobil Jack terus melesat mendekati Jet di posisi pertama. Kali ini mobil Jet dipepet dari sisi luar. Apakah karena tidak mau ambil resiko atau cari aman? Jet tidak mau ngotot meladeni Jack. Ia malah memberikan jalan untuk Jack di posisi pertama. Penonton histeris dan para kru tim Lion pun selamat dari ancaman penyakit stres. Dan Jack seolah baru ngeh bahwa dirinya tidak hanya menjadi pemenang di balapan perdananya, tapi juga menjadi juara Grand Slam, yaitu sebuah gelar yang diberikan kepada pembalap yang start pada posisi terakhir tapi mampu menjadi peringkat pertama dalam satu lomba. Setelah melepas senjata mustikanya yang berupa sumbat telinga, diam-diam tanpa ia sadari ada sepasang mata yang mengamatinya dengan penuh tatapan penuh kelicikan. Sepertinya Jet merasa tidak senang dengan kemenangan Jack dan mulai mengatur siasat. Pasca euforia kemenangan pertamanya yang dramatis, situasi kembali berubah. Jack mulai menyadari kegelisahan Lily karena cederanya tak kunjung sembuh dan juga mulai mempertanyakan eksistensinya dalam tim Lion. Untuk menghibur Lily, Jack mengajaknya berkendara di malam hari. Tentu saja, ini bukan sekedar berkendara biasa karena dia sadar Lily sudah lama merindukan untuk bisa berpacu di dalam lintasan. Namun, tangan kanannya tidak bisa digunakan untuk memindahkan persneling. Dan kali ini, ia membiarkan Lily menyetir sementara dirinya menjadi tukang pengatur pemindah persneling. Inilah berkendara romantis ala Jack, malam-malam saat hujan ngepot di lintasan berduaan. Sedangkan Jeffrey, meskipun awalnya tampak arogan dan keras kepala, ia lambat laun mulai menyadari bahwa masa kejayaannya telah berakhir dan sudah saatnya ia mulai memikirkan kembali status sebagai pembalap utama di tim Lion. Memasuki seri ketiga, Jack akhirnya resmi dikontrak tim Lion. Dan dalam balapan kali ini, Jack memulainya dari peringkat 7. Tidak terlalu istimewa, tetapi komunikasinya dengan Jeffrey berjalan baik di sepanjang balapan kali ini. 这个现在要怎么办？到了，在精密的仪器也无法预测的雷阵雨，李一飞到底是怎么判断的？玩游戏的，这里有教你怎么开雨面吗？有。Di sini Jeffrey menggunakan teknik slingshot bersama Jack untuk memenangkan seri ketiga ini. Konon, ingat jangan dibalik. Teknik ini membutuhkan kekompakan tingkat tinggi. Karena dua mobil saling beriringan dengan jarak yang sangat tipis dalam kecepatan tinggi dan bergantian mengambil posisi di depan untuk mengurangi tekanan angin pada kendaraan sehingga bisa meningkatkan efisiensi kecepatan kendaraan sebanyak 10%. Katanya, meren. Kalau ada pembalap profesional di sini, tolong jelaskan di kolom komentar ya. Hasilnya, tim Lion tidak hanya kembali juara di seri ketiga ini, tapi juga berhasil mematahkan siasat licik tim Serigala. Di tengah meriahnya sambutan kemenangan tim Lion, Jet lemparkan rahasia Jack di hadapan wartawan tentang Jack yang tidak pernah sekalipun mengikuti seleksi balapan formula sehingga menyebabkan izin balapannya dipertanyakan. Kontan saja pertanyaan tersebut membuat media heboh. Untungnya Asen sang manajer bisa mengendalikan keadaan dengan mengungkapkan bahwa fakta menurut peraturan balap internasional, Jack berhak mendapatkan izin balap karena merupakan juara dunia simulator dan ia pun mewakili tim Lion meminta maaf kepada semua pihak atas semua masalah yang telah ditimbulkan. Rupa-rupanya masalah belum selesai bagi tim Lion. Setelah kehebohan-kehebohan tersebut, lagi-lagi sponsor menarik diri sehingga menimbulkan pertengkaran hebat antara Jeffrey dan Asen. Tidak puas dengan kinerja Asen, Jeffrey menganggap Asen tidak becus mengelola keuangan tim.
ia menduga ada penyelewengan pengeluaran di situ. Tidak tanggung-tanggung, Jeffrey lalu membeli tim Lion dan mendepak Asen keluar. 这对买下来了。 Semua masalah sepertinya sudah terpecahkan dengan keluarnya Asen. Jeffrey lebih memilih fokus untuk jadi manajer dan menyerahkan kursinya sebagai pembalap kepada Lily yang sudah mulai pulih cedera tangannya dan sudah mulai berlatih sambil lirik-lirik manja dengan Jack. Semuanya terlihat baik-baik saja. Masalah bagi tim Lion ibarat encok bagi para orang-orang tua di musim hujan. Tiris sih. Datang dan pergi tidak pasti, yang pasti lebih sering datang daripada tidaknya. Masalah keuangan yang dulu hanya cerita, kini dialami dengan sebenar-benarnya oleh Jeffrey. Bahkan untuk membeli persediaan ban, kini tim Lion tidak punya dana. Meskipun Nyonya Jeffrey sudah berniat mulia untuk memakai tabungannya, tetap saja tidak cukup untuk menutupi hutang-hutang tim Lion yang membekak mirip hutang pinjol akun akibat kecanduan judi slot gacor. Sepertinya hanya tinggal menunggu waktu saja para debt collector antri di depan rumah Jeffrey. Setelah diusut dengan seksama, barulah Jeffrey menyadari bahwa selama ini Asen tanpa pamrih mati-matian berjuang mempertahankan tim Lion dari kebangkrutan. Ia sampai rela menjual rumahnya untuk menghidupi tim Lion. Bahkan bila saja Jeffrey tidak melarang, Asen juga akan menjual perahu satu-satunya warisan ayahnya yang tersisa untuk mencicil hutang tim dan bersedia indekos di rumah Jeffrey. Dalam momen yang mengharukan ini, akhirnya Jeffrey dan Asen rujuk kembali, siap untuk menjalankan tim Lion dengan saling bahu-membahu satu sama lain untuk kejayaan tim Lion. Tapi hukum alam kembali berlaku. Satu masalah selesai, timbul masalah lain. Menjelang seri keempat, tim Lion akhirnya mendapatkan sponsor dari sebuah perusahaan game. Betapa menggembirakannya itu. Namun dengan satu syarat, Jeffrey dan Jack yang harus ikut lomba tanpa Lily. Ya, kali ini giliran Lily yang mendapatkan bagian. Terang saja dirinya kecewa ketika mendengar bahwa ia tidak jadi ikut lomba karena digantikan Jeffrey. Lily merasa dianaktirikan dan dibohongi oleh Jeffrey. Baginya, kesempatan untuk bisa berpacu di lintasan sudah sangat lama ia nantikan. Apalagi sebelumnya Jeffrey sendiri yang meminta untuk menjadi pembalap utama tim Lion. Lily dan ambil keputusan ekstrim. Pindah ke tim Serigala yang notabene adalah musuh bebuyutan tim Lion. Akibatnya, Jack juga terkena imbas miskomunikasi Stadium 7 yang sangat akut ini. Ia bahkan bertekad untuk keluar dari tim Singa bila Lily tidak lagi di tim Lion. Beruntung Jeffrey bisa mencegahnya. Bila Jack pergi, maka sponsor ikut pergi. Tim Lion akan hancur. Kemana Lily akan kembali? Mari kita terus balapan dan menjaga tim ini untuk Lily. Begitu kira-kira ucapan Jeffrey pada Jack sesaat sebelum seri keempat. Pada seri keempat ini, Lily yang berada di urutan kedua memacu mobilnya dengan sangat agresif. Cenderung ceroboh, bahkan membahayakan rekan setimnya sendiri dan juga pembalap lain. Ia terus berangsek ke depan, berusaha mendahului Jet yang merupakan pembalap utama tim, yang seharusnya ia bantu agar bisa mempertahankan posisinya di urutan pertama. Lily seakan melampiaskan seluruh emosinya dan juga ingin menunjukkan kemampuannya pada semua orang di lintasan balap. Gaya mengemudi Lily yang membahayakan ini sepanjang balapan tidak lepas dari pantauan tim Lion yang berada di posisi 3 dan 4. Jeffrey yang tahu keadaan Lily yang sedang emosi berusaha menenangkan Lily dengan menghalang-halangi laju mobil Lily yang dibantu oleh Jack yang menghalangi dari depan dan Jeffrey yang memepet dari sisi luar agar Lily bisa dikendalikan dan tidak membahayakan pembalap lain. Tapi naas, Jack kehilangan kendali mobilnya yang berakibat mobilnya menjadi melintang di tengah lintasan, yang langsung dihantam oleh kendaraan Jeffrey yang sedang melaju kencang. Mobil bernomor 3 itu melayang di udara berputar-putar dan langsung hancur berkeping-keping begitu menghantam lintasan. Jeffrey koma, tidak bisa diketahui kapan ia akan sadar. Lily merasa bersalah dan kemudian bertekad untuk menyelesaikan kejuaraan ini dan kembali lagi ke tim Lion demi Jeffrey. Sementara itu, Jack selain merasa bersalah pada Jeffrey, juga seakan tersadar untuk pertama kalinya akan tujuan dalam mengikuti balapan. Selain itu, Jack juga dihantui ketakutan bila yang terjadi pada Jeffrey juga menimpa Lily dan meminta Lily untuk berhenti balapan. Tentu saja hal itu ditolak mentah-mentah oleh Lily dan ujung-ujungnya hubungan keduanya menjadi dingin. Bahkan Jack tidak ikut balap pada seri kelima
di mana Lily menjadi satu-satunya pembalap yang diturunkan tim Lion. Dari ironisnya, Lily kembali gagal finish. Tengah kekacauan perasaannya, kemudian Jack berusaha menemukan jawaban itu pada balap jalanan. Setelah AE86 selesai diperbaiki, Jack kembali mengikuti balapan liar. Dia sudah berada di garis start bersama mobil lain yang akan menjadi lawannya dan bersiap untuk menemukan jawabannya. Namun Bang Jay kali ini muncul bagaikan dewa penyelamat dengan alasan agar izin balap Jack tidak dicabut gara-gara ikut balapan liar. Sebaiknya Jack masuk saja ke mobil Bang Jay dan biarkan Bang Jay saja yang balapan. Begitu petua Bang Jay terdengar oleh Jack. Terpaksa AE86 yang legendaris itu ditinggal pemiliknya menjadi penunggu garis start. Balapan dimulai. Dan Jack duduk di samping Bang Jay dengan manis. Saking lihainya Bang Jay asyik mengobrol dan mendengarkan curhatan Jack meski sedang balapan. Di jalan umum kecepatan tinggi sambil sesekali melirik jalan seenaknya. Mirip gaya supir Grab yang sedang mengantar ABG galau. Luar biasa. Berkat obrolan dengan Bang Jay, Jack akhirnya tahu satu-satunya alasannya dan tujuannya terjun di dunia balap. Dan tujuannya dilahirkan ke muka bumi ini yaitu Neng Lily. Berbekal semangat baru yang membuatnya lebih gagah dari biasanya, Jack memutuskan untuk ikut serta di seri final Liga Super. Di awal lomba, tim Serigala terlihat superior dibandingkan tim-tim lainnya dengan mendominasi peringkat 1 dan 2. Sedangkan tim Lion hanya Lily yang berada di peringkat atas di belakang tim Serigala. Jack sementara ini masih menduduki papan tengah yang membuat Lily kerepotan untuk mengambil alih posisi tim Serigala seorang diri. Tapi tenang saja, itu tidak akan berlangsung lama. Karena Jack sedikit demi sedikit mulai mengejar ketinggalan dan siap membantu Lily, sang pembalap utama. Namun sebelum itu ia sedikit berulah. Saat berhasil menduduki posisi keempat di belakang Lily, Jack malah mencoba melewati Lily. Tentu saja Lily gusar dibuatnya. Tapi rupanya itulah trik Jack untuk melakukan aksi confession. Ala Jack yang tidak konvensional. Bukan Jack namanya, kalau romantisan pakai gaya orang normal. Di tengah persaingan ketat dalam perebutan posisi puncak, diselingi deru mesin balap yang erotis. Bisa-bisanya Jack mengakui perasaannya yang terpendam pada Lily. Beruntung Lily yang ditembak pada saat sedang berpacu dalam kecepatan tinggi ini bukan tipe cewek yang lemah gemulai yang bisa histeris bila ditembak, yang biasa saja menyebabkan kecelakaan massal di arena balap. Ia hanya sebentar saja merasa terharu biru, kemudian malah ajak sang kekasih untuk mengikutinya, untuk merebut posisi puncak dan menghancurkan dominasi tim Serigala. Akhirnya mencairlah kebekuan di antara mereka selama ini semenjak kecelakaan yang menimpa Jeffrey. Dan seolah mendapatkan kekuatan baru, kedua sejoli ini gunakan teknik slingshot sebagai senjata pamungkas untuk mengalahkan tim Serigala. Teknik ini terbukti ampuh dan mampu melewati pembalap nomor 2 tim Serigala dengan mudahnya. Sekarang saatnya merebut posisi pertama. Tanpa butuh waktu lama, Jack berhasil memberi ruang bagi Lily untuk mendahului Jet. Namun sialnya, posisinya sendiri menjadi sulit, terjepit di antara Jet dan ring pembatas. Jet yang tidak menyia-nyiakan kesempatan kemudian dengan brutal menghantam dan tamkan bodi mobilnya ke arah mobil Jack berulang kali. Berusaha untuk lemparkan kendaraan Jack keluar lintasan. Jack terlihat seperti tidak berdaya menerima hantaman-hantaman itu, tapi ia sebenarnya sedang menunggu. Jet yang melihat kondisi Jack tidak berdaya kemudian mengambil ancang melakukan hantaman final. Tapi itulah yang ditunggu Jack dari tadi. Dengan timing yang sempurna, Jack injak kopling dan rem sekuat tenaga hingga membuat mobil Jet bukannya menghantam mobil Jack, tapi malah menghantam ring pembatas lintasan, mirip seperti aksi McQueen di Kart 1 saat melawan Chick di laga final Piston Cup. Bedanya kali ini sang musuh, Jet tidak bisa lagi meneruskan balapan. Akhirnya kejayaan kembali menjadi milik tim Lion. Lily di posisi pertama diikuti oleh Jack di posisi runner up. Sedangkan untuk posisi ketiga tidak ada yang tahu dan juga tidak ada yang peduli. Yang jelas sekarang ini adalah saatnya berpelukan. Bahkan Jeffrey dalam komanya seolah memberi restu kepada dua sejoli ini melalui gerak matanya. Semoga hubungan mereka bisa langgeng sampai kakek nenek dan semoga kejayaan tim Lion bisa menggait lebih banyak sponsor
agar bisa membebaskan mereka dari hutang piutang, pinjol online, dan semoga sequelnya lebih baik dan lebih berbobot lagi. Dan semoga AE86 muncul lagi dan ikut balapan. Akhirnya selesai sudah kita saksikan film Ninja Race 1 ini. Semoga dapat menghibur sinema lovers semua yang menyukai film-film balap seperti ini. Akhir kata, sampai berjumpa lagi di video-video kami yang lain. Semoga dapat menjadi hiburan yang menyenangkan. Jangan lupa tekan subscribe. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya biar tetap up to date. Bye-bye. Terima kasih.